Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yaqulullahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Ikhwan dan akhwat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah titipkan untuk kita semua, baik itu nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesempatan untuk thalabul ilmi, nikmat untuk mendengarkan hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita termasuk di antara orang-orang yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan kebahagiaan. Disebutkan dalam hadis, nadharallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafidhaha wa ballaghaha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan, Allah mencerahkan wajahnya orang-orang yang dia mendengar hadis dariku, kata Nabi. Fawa'aha, kemudian berusaha untuk memahaminya. Wa hafidhaha, berusaha untuk menghafalkannya. Wa ballaghaha, dan berusaha untuk menyampaikannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk bisa memahami perkataan-perkataan yang disampaikan oleh Nabi, menghafalkannya, mengamalkannya, dan juga mendakwahkannya atau menyampaikannya kepada orang lain. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada teladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah, di kesempatan sore hari ini kita akan membahas hadis yang ke-16 dari hadis yang ada dalam kitab Arba'in An-Nawawi, yaitu hadis larangan untuk marah. Larangan untuk marah. Maksudnya di sini bukan kita dilarang mutlak untuk marah, tidak. Tapi lebih kepada bagaimana adab-adab yang harus kita perhatikan pada saat marah. Misalkan sebab marahnya karena apa? Kalau sebab marahnya itu karena sesuatu yang syar'i, sesuatu yang diperbolehkan, boleh kita marah. Misalkan marahnya karena ada kemaksiatan yang dilakukan oleh anggota keluarga kita misalkan. Kemudian contoh adab yang lain adalah bagaimana keadaan kita pada saat kita marah. Kalau orang dia ketika marah kemudian tidak bisa mengontrol emosinya, berapi-api, diluapkan emosi tersebut sampai memukul, sampai melempar barang, sampai menganiaya orang lain, berarti ini marah yang berlebihan atau melebihi batas. Thayyib. Sebelumnya kita bahas terlebih dahulu, kita bacakan matan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah
radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai beliau, anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seorang laki-laki yang dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala ausini. Laki-laki ini bertanya kepada Nabi atau berkata kepada Nabi, ausini, nasihati aku, atau berikanlah nasihat kepadaku. Laki-laki ini minta nasihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala la taghdab, maka Nabi kemudian memberikan nasihat kepada laki-laki ini, la taghdab, jangan marah, jangan engkau marah. Faraddada miraran, maka kemudian laki-laki ini bertanya untuk kesekian kalinya, karena mungkin merasa tidak puas dengan jawaban yang disampaikan oleh Nabi. Dia minta nasihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya memberikan nasihat, la taghdab, jangan marah. Karena merasa tidak puas dengan jawaban yang disampaikan oleh Nabi, faraddada miraran, maka laki-laki ini kemudian minta nasihat lagi, ausini. Dijawab sama Nabi, qala la taghdab, jangan marah. Ausini, nasihati aku wahai Rasulullah. Qala la taghdab, jangan marah. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Baik, Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang ke-16 ini disebutkan bahwa anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki yang dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, laki-laki di dalam hadis ini tidak disebutkan siapa namanya, tidak disebutkan siapa sahabat yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini Syekh Utsaimin beliau menjelaskan di dalam syarah Arba'in An-Nawawi, beliau mengatakan lam yubayyan hadar rajul wa hadha ya'ti katsiran fil ahadits la yubayyan fiha al-mubham. Kata Syekh Utsaimin ketika beliau menjelaskan hadis ini, kenapa di dalam hadis ini tidak disebutkan nama laki-laki yang bertanya kepada Nabi. Beliau kemudian mengatakan hal yang seperti ini di dalam hadis-hadis yang lain itu jumlahnya sangat banyak. Jadi terkadang ada di dalam satu hadis disebutkan seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, seorang laki-laki berkata kepada Nabi, tapi tidak disebutkan siapa namanya. Wa dzalika li anna ma'rifat ismir rajul aw wasfihi la yuhtaju ilaihi. Kenapa? Karena pengetahuan tentang nama dari laki-laki atau nama dari orang yang bertanya di dalam hadis ini, la yuhtaju ilaihi, itu tidak dibutuhkan, tidak harus tahu. Jadi kalau kita membaca hadis ini atau mendengar hadis ini, kita tidak harus tahu siapa laki-laki yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tajidu ba'dul ulama yat'ab ta'ban 'aziman fi ta'yini hadzal rajul. Terkadang ada sebagian ulama yang mereka itu membutuhkan usaha yang luar biasa keras, sampai mereka itu capek untuk mengetahui laki-laki yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walladzi ara annahu la hajata litta'bi madamal hukm la yataghayyar bi fulanin ma'a fulanin. Kata Syekh Utsaimin, pengetahuan tentang nama laki-laki ini itu adalah sesuatu yang tidak dibutuhkan. Kenapa? Karena kalau kita tidak mengetahui nama laki-laki ini, tidak sampai merubah hukumnya, esensinya pun kita masih tetap dapat. Meskipun nama dari laki-laki yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak diketahui. Makanya di sini disebutkan anna rajulan,
ada seorang laki-laki, tidak tahu laki-laki ini namanya siapa. Meskipun tetap ada sebagian ulama yang berusaha untuk mencari tahu laki-laki ini siapa. Ada yang mengatakan bahwa laki-laki ini merupakan Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini berisi tentang salah satu di antara akhlak yang mulia yang harusnya diperhatikan oleh seorang muslim, bahwa untuk mencapai derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala, itu terkadang tidak hanya didapatkan dengan kita mengerjakan puasa sunnah, tidak hanya didapatkan dengan cara kita membaca Al-Quran, tidak hanya didapatkan dengan cara kita mengerjakan sholat-sholat sunnah, haji, umrah, dan amalan-amalan yang lain. Terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan memberikan pahala yang begitu besar ketika kita bisa menjaga diri dengan mengamalkan akhlak yang mulia yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk diantaranya adalah akhlak kita tidak marah ketika ada hal-hal yang membuat kita itu marah. Dan ini banyak disepelekan oleh kaum muslimin. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Rasul mengatakan ma min syai'in fil mizan athqalu min husnil khuluq. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sesuatu yang paling berat timbangannya bagi seorang mukmin pada hari kiamat nanti melebihi akhlak yang mulia. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa di antara pemberat timbangan bagi seorang muslim pada saat nanti Allah akan menimbang amalan kita, ternyata adalah akhlak yang mulia. Dan kita banyak tidak sadar dengan hal ini. Banyak di antara kita yang fokus dengan ibadah-ibadah seperti sholat. Oke, thayyib, ini bagus. Dengan zakat, dengan puasa sunnah, dengan tilawatul Quran, dengan haji, dengan umroh, dengan sedekah. Tapi banyak yang tidak perhatian terhadap akhlak yang mulia. Padahal ketika seseorang dia ingin masuk ke dalam surga, yang harusnya dia jaga bukan hanya sekedar hablum minallah, bukan hanya sekedar hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ibadah sholat, melalui ibadah puasa, melalui ibadah haji, melalui ibadah umrah. Termasuk yang harus dia jaga adalah akhlak dia terhadap sesama mukmin, akhlak dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan kisah tentang seorang perempuan yang dia ahli ibadah, di mana pada malam harinya dia mengerjakan, dihabiskan untuk mengerjakan puasa sunnah, tapi lisannya itu selalu menyakiti tetangganya. Orang-orang beranggapan bahwa perempuan ini itu masuk ke dalam surga. Tahu bahwa perempuan ini lisannya itu selalu menyakiti tetangganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan la khaira fiha hiya finnar. Tidak ada kebaikan untuknya, dia masuk ke dalam neraka. Hanya gara-gara apa? Gara-gara akhlak yang buruk, akhlak yang tidak baik. Hubungan antara dia dengan Allah baik, tapi ketika hubungan antara dia dengan manusia, dengan sesama muslim, Allah Ta'ala memberikan azab untuknya. Oleh karenanya Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, dua hal ini harus kita perhatikan. Hubungan antara kita dengan Allah kita jaga, ibadah kita dengan sama manusia itu juga harus kita jaga melalui akhlakul karimah, akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara fawaidul hadis, min fawaidi hadzal hadis,
Di antara faidah-faidah dari hadis yang tadi kita bacakan, di antaranya apa? Di antaranya yang pertama, kata Syekh Utsaimin, hirsus sahabah radhiyallahu taala anhum ala ma yanfa'. Bagaimana perhatian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketamakan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum atas hal-hal yang bermanfaat. Atas hal-hal yang bermanfaat. Jadi segala hal yang bermanfaat, segala hal yang di situ adalah hal-hal yang disebut dengan al-ihsan atau kebaikan, maka para sahabat begitu perhatian terhadap kebaikan-kebaikan ini. Liqauli rajul, sebagaimana perkataan dari laki-laki yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Apa yang dia katakan? Rasul, nasihati aku. Nasihati aku. Para sahabat berusaha kebaikan dari nasihat yang akan disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka betul-betul perhatian terhadap semua hal yang bisa mendatangkan kebaikan. Wassahabah radhiyallahu ta'ala anhum idza alimu al-haq, dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ketika mereka itu mengetahui sebuah kebenaran, la yaqtasiruna ala sebatas menjadikan kebaikan tadi atau kebenaran tadi hanya pengetahuan. Ya'maluna, akan tetapi mereka mengamalkan ilmu yang mereka tahu. Ini ciri khasnya para sahabat. Ketika mereka mengetahui kebaikan, itu bukan hanya sekedar ilmu, tapi mereka akan mengamalkan kebaikan-kebaikan tersebut. Wa katsirun minan nasil yaum yas'aluna 'anil hukmi faya'lamunahu walakin la ya'maluna bihi. Banyak di antara manusia hari ini yang mereka itu bertanya tentang satu hukum, kemudian mereka mengetahui hukum tersebut, lakin la ya'lamuna bihi, akan tetapi mereka tidak mau mengamalkan ilmu yang mereka tahu. Mereka tidak mau mengamalkan ilmu yang mereka fahami. Amma sallallahu idza sa'alu 'anil dawa amilu. Adapun para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, ketika mereka telah mengetahui, ketika mereka bertanya tentang dawa, tentang obat, amilu, maka mereka akan memakai, mereka akan menggunakan obat tersebut. Nah, ini perbedaan antara sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dengan manusia hari ini, kurang lebih seperti yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin. Kalau para sahabat, Bapak Ibu yang Allah Ta'ala muliakan, ketika mereka itu mendapatkan ilmu ayat, mendapatkan ayat-ayat Al-Quran, apa yang mereka lakukan? Mereka akan berusaha untuk mempelajari ayat-ayat tersebut, dan mereka akan berusaha untuk mengamalkannya. Bahkan disebutkan di dalam Musnad Imam Ahmad dari Abu Abdurrahman As-Sulami, disebutkan bahwa para sahabat ketika mereka itu mendapatkan wahyu, maksudnya adalah mendapatkan ayat-ayat Al-Quran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan mempelajari setiap 10 ayat dan mereka akan berusaha untuk menghafalkannya. Kemudian mereka tidak akan berpindah ke ayat yang lain sampai benar-benar memahami ayat ini dan mengamalkan ayat ini. Ini bedanya para sahabat dengan kita. Kalau kita terkadang belajar satu kajian itu banyak sekali ayat-ayat yang kita dengar, banyak sekali hadis-hadis yang kita dengar. Tapi terkadang, mohon maaf, ya, belum tentu kita bisa mengamalkan 50% dari ilmu yang kita dapatkan. Para sahabat radhiyallahu ta'ala termasuk di antara usaha mereka adalah mereka akan benar-benar memahami 10 ayat ini, mengamalkannya. Setelah mengamalkannya baru mereka akan berpindah ayat. Dan ini termasuk di antara ciri-ciri ilmu yang bermanfaat. Kalau Bapak Ibu baca ini, termasuk di antara ciri ilmu yang bisa diamalkan.
Dan kita bisa melihat bagaimana konsep ilmu yang dari kita punya. Misalnya kita tahu tentang ilmu. Kalau kita pengen tahu ilmu itu bermanfaat atau tidak, tinggal dilihat saja. Ilmu yang kita pahami, apakah kita amalkan ataukah tidak kita amalkan. Kalau kita hanya sebatas memahami ilmu, mengetahui ilmu, tapi kita tidak mengamalkan ilmu tersebut, ya sudah. Ilmu itu berarti ilmunya tidak bermanfaat. Bahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala di dalam sebuah khutbah dia mengatakan kata al-ilmu bil amal. In ajaba wa ila yaqal. Kata beliau mengatakan seperti ilmu itu akan memanggil amalan. In ajaba, kalau dia menjawab ilmu tersebut, menjawab panggilan tersebut, artinya dia mengamalkan ilmu yang dia ketahui, maka ilmu itu akan menjadi miliknya. Wa illa yaqal. Dan kalau dia tidak mengamalkan ilmu yang dia hafalkan, ilmu yang dia pahami, irtahala, maka ilmu itu akan kabur atau lari dari. Berarti kalau ada orang yang dia memiliki ilmu, tapi dia tidak mau mengamalkan, sejatinya dia tidak punya ilmu. Sejatinya dia tidak berilmu. Ilmu itu hanya sebatas menjadi wawasan saja. Dan ini bahaya. Kalau ada orang-orang yang dia memahami satu ilmu, itu hanya sebatas menjadi takwa. Allah di dalam Al-Quran bahkan menyinggung meskipun sindiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, celaan Allah tunjukkan Allah menyebutkan dalam Al-Quran dari kata dari kamu Allah. Tumbalan yang menyeruha kata dari kebari yang milu asram. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, permisalan orang-orang yang itu mengikut Allah. Tumbalan yang menyeruha, kemudian tidak mengamalkan karena dari kebari yang milu asram itu seperti keledai yang memikul kitab-kitab yang sangat baik. Allah memberikan permisalan orang-orang Bani Israil. Tapi hanya sebatas sebagai pemahaman saja tidak diamalkan. Kata Allah itu seperti identik dengan ibadah. Seperti keledai yang bawa kitab-kitab yang sangat baik. Kira-kira ada manfaatnya? Kata Imam Ibnu Katsir, meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan permisalan, nasihat ini dari berbagai kaum muslim yang tidak memiliki ilmu, paham Quran, hafal Quran, tapi tidak mau mengamalkan isi dari Al-Quran yang dia paham, maka itu adalah seperti keledai yang memikul kitab-kitab yang sangat baik. Makanya sekali lagi kita berusaha setiap kita belajar dengan siapapun di majelis manapun kita berusaha untuk bukan hanya sebatas menjadi takwa, tapi kita menyatakan apa yang kita pahami itu nanti bisa kita amalkan, terlebih lagi bisa kita lakukan. Ada satu perkataan yang cukup menarik yang disampaikan oleh Wahab bin Munabbi rahimahullah ta'ala. Dia mengatakan masalah ta'ala karena dari tobin ma'ahu dewa permisalan orang yang dia mengetahui satu ilmu dan itu seperti seorang dokter ma'ahu dewa kemudian dia itu membawa dan obatan tapi obat-obatan ini tidak yang sakit atau orang lain sakit, dia tahu bahwa ini adalah obat dari penyakit tersebut, tapi dia tidak mau gunakan, tidak mau menggunakan. Jadi dokter yang pintar atau jahil, ya. Ini sindiran yang disampaikan oleh dokter. Jadi ini
faedah yang pertama yang disampaikan oleh Syekh. Yang kedua, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Annal mukhatab yukhatabu bima taqtadihi haluhu wa hadhihi faidah. Kata Syekh yang intinya adalah nasihat itu disesuaikan dari mukhatab, disesuaikan dengan kondisi dari orang yang dinasihati. Wa hadhihi faidatun muhimah, dan ini adalah kaidah penting. Faidah qarana hadza la yad'u 'ala al-ishkal al-ati wa huwa an yuqalu liman lam yusi bi kalau kita memahami kaidah ini, maka nanti kita akan bisa memahami kalau berkata kenapa yang disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan bertakwa kepada Allah. Orang itu kan tidak percaya kepada Nabi. Kenapa Allah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak memberikan nasihat innabillah, kamu bertakwa sama Allah. Itu nasihat yang memberikan. Nasihat yang disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tergantung dari orang yang ada orang-orang yang diam ketika minta nasihat kepada kita. Kebetulan masalah yang paling berat, masalah yang sekarang ini dia hadapi itu berkaitan tentang kalau dia bertanya, coba nasihat kira-kira dia baik, tapi dia cuci. Kira-kira nasihat yang terbaik itu dia apa? Dia bisa cuci. Ada orang yang mungkin sholatnya masya Allah, rajin, jamaah, talimnya luar biasa, tapi dia sama orang tua mungkin sama orang tua satu. Nasihat kepada kita kira-kira kita memberikan sesuatu. Tadi kalau kamu sama orang tua itu tadi keluar dari berbakti sama orang tua itu seperti itu. Nah, Rasulullah SAW ketika beliau memberikan nasihat kepada para sahabat, beliau akan melihat bagaimana kondisi atau keadaan dari mukhatab, dari sahabat bertanya kepada Nabi SAW. Makanya sebenarnya kalau melihat hadis-hadis yang pernah disampaikan oleh Nabi SAW, ketika ada sahabat yang bertanya kepada Nabi, ya Rasul nasihati aku, tolong tunjukkan kepada aku apa itu amalan yang paling afdal, amalan yang paling utama. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan melihat kondisi orang itu apa, orangnya di mana. Kan berikan contoh. Pernah suatu ketika ada seseorang yang dia bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ayyul a'mal ahabbu ilallah. Rasul, amalan apa yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala? Apa jawaban Nabi? Jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala as-salatu 'ala waqtiha. Salat pada waktunya. Salat pada waktunya. Rasulullah SAW memberikan nasihat ini mungkin karena Rasulullah berarti adalah orang yang dia Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan as-salatu 'ala waqtiha. Kemudian bertanya lagi, qala birrul walidain, berarti kepada kedua orang tua. Kemudian qala bisa berjuang dengan Allah Subhanahu. Ini contoh dalam satu kondisi. Kondisi yang lain, ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ayyul a'mal afdal? Amalan apa yang paling utama? Amalan apa yang paling afdal? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan, qala imanun wa rasul, beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Qala Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kejadian yang lain atau
peristiwa yang lain ketika ada sahabat yang bertanya, "Ayyul Islam khairun?" Amalan apa dalam Islam yang paling baik bagi semua? Qala tut'im at-ta'am wa taqra'u salam ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya sama laki-laki ini, Rasul, amalan apa dalam Islam yang paling bagus? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ente kasih makan kepada orang itu. Jawab salam atau ucapan salam kepada orang yang kamu tahu atau orang yang kamu tahu. Jawabannya begini. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita menyesuaikan isi dari satu bagian kita. Ya. Makanya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barangkali mengingat sahabat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling dia butuhkan adalah penasaran yang mungkin orang manusia atau mungkin dari orang yang berapi-api misalnya. Ini di antara faedah hadis yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah larangan untuk marah. Larangan untuk marah. Sebagaimana Rasul mengatakan, la taghdab, jangan marah. Lihat al-ghadab yahsul bihi mafsadah 'azimah. Jika pada insan muqtadab. Kata Syekh di sini. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melarang kita untuk marah? Kenapa? Karena marah itu bisa menimbulkan kerusakan yang sangat besar. Apabila dia melampiaskan kemarahan. Dalam coba kita lihat kemaksiatan yang dari ini terjadi, Pak. Itu banyak yang diawali karena kemarahan. Kemarahan. Ada orang membunuh orang lain. Ada suami istri karena bertengkar, kemudian seseorang yang membunuh anaknya karena apa? Karena marah. Ada seorang saudara nanti membunuh anaknya karena apa? Karena marah. Ada orang dia bisa mensumpah, bisa mengucapkan sumpah serapah, itu karena apa? Karena marah. Tapi itu berarti menggunakan hatinya. Itu karena Allah yang marah. Dia marah karena kurban yang Allah Ta'ala perintahkan untuk dipersembahkan kepada Allah. Kurban yang Allah tidak diterima, sedangkan kurban yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia marah, muncullah sifat hasad dibunuh. Begitu pula kata-kata yang Yusuf alaihissalam. Kata-kata Yusuf itu kita dalam Rasulullah dari salah satu di antara kata-kata yang Yusuf alaihissalam. Itu awal bagaimana? Oh, dibunuh. Jadi ada usulan yang lain supaya dibuang ke semua. Ada usulan ini dibuang ke semua. Itu dia boleh karena kepada Yusuf kesedihan sama bapaknya. Marah kemudian muncul. Makanya marah ini di antara sumber segala macam keburukan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ada satu perkataan dari seorang sahabat yang mengatakan awal ghadabi jurun wa akhiruhu nadam. Awal dari kemarahan itu adalah kegilaan. Kalau orang itu sudah marah dan dia tidak bisa membendung amarahnya, itu seperti orang gila. Betul gitu? Ngomong kekali diri marah, bahkan kadang itu suami yang harusnya dia muliakan, yang harus dia berkorban.
memaki-maki. Karena dia tidak tahu, dia tidak ingat istri yang selama ini melayani dia. Karena dia sedang marah, dia tidak ingat kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh suami istrinya. Sehingga dia mencaci istrinya. Sopan sangat bahkan pukul. Sebagian salah mengatakan awal buat lebih jauh. Awal dari kemarahan itu adalah kekidahan. Wa akhiruhu nadamun. Sedangkan ujungnya atau akhirnya adalah penyesalan. Kalau orang itu sudah marah, ditumpahkan amarahnya, kemudian dia sudah memaki, memukul, dia sudah sempat-sempat, dia sudah melakukan kezaliman atau kemaksiatan. Setelah marahnya reda itu enggak? Ya, so. Ada kalau marah, berarti ketika saya menyampaikan seperti ini, setiap orang yang marah, yang marah gitu ya, begitu. Ada yang lebih begitu. Apalagi sampai ratusan, kan ada poin macam-macam ya. Ada yang melanggar ini, melanggar ini, akan diselesaikan. Ini sudah masih selesai. Saya harus lebih sabar daripada orang-orang yang mungkin tidak melakukan ibadah pendidikan. Karena yang saya harus dididik itu harus sama. Apabila kita ini menahan amarah, di antara utamanya yang pertama nanti bisa dibaca di surat Asy-Syura ayat 7. Ciri-ciri orang yang beriman adalah mudah memberi maaf ketika marah. Di antara ciri-ciri orang beriman mudah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala beriman ketika bersifat orang yang beriman. Di antara sifat-sifat mereka apa? Kata Allah, wa idza ma ghadibu yaghfirun, dan apabila mereka marah, mereka memberi maaf. Ini keutamaan yang luar biasa. Orang itu kan tahu ciri-ciri penghuni surga, di antaranya adalah mampu meredam. Banyak di antara kita yang memikirkan kalau pengen masuk surga, mau suatu ikut sholat terus, zakat, sedekah, puasa, apalagi haji, umroh, Idul Walidain, ternyata tidak. Ternyata di antara sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan seorang hamba ke dalam surga adalah karena sebab dia bisa menahan amarahnya. Masya Allah. Nanti bisa dibaca di surat Ali Imran 133 134. Allah Subhanahu wa Ta'ala ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Kata Allah, bersegeralah kalian untuk mencari ampunan Allah dan mendapatkan surga yang luasnya itu seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan orang yang bertakwa. Siapa orang-orang bertakwa yang dimaksudkan oleh Allah di sini? Orang yang dia umurnya berkali-kali, orang yang dia sudah haji. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat selanjutnya menyebutkan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Yang pertama adalah orang-orang yang berinfak di jalan Allah fis sarra'i wad dharra. Baik itu dalam keadaan lapang, banyak duit, ataupun dalam keadaan sempit. Kalau orang yang berinfak ketika sempit, banyak duit, banyak orang yang bisa. Tapi ketika diuji oleh Allah, tak punya uang,
kemudian dia masih bisa bersedekah dengan Allah Subhanahu wa taala, ini bentuk luar biasa. Kenapa? Karena itu keikhlasan yang besar ketika dia rela, dia terus mengeluarkan sebagian uang yang dia punya, padahal dia punya uangnya cuma sedikit misalnya. Dia punya uang cuma 10.000, dia masih bisa sempat infak 2.000. Ini semua orang bisa. Akhirnya Rasulullah SAW itu memberikan apresiasi kepada orang-orang yang dia bisa bersedekah dalam kondisi yang sakit, kondisi yang susah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dirhamun sabab peminat al-fikir. Rasulullah mengatakan sedekah 1 dirham itu bisa lebih utama, lebih baik daripada sedekah 100.000 dirham. Ini kalau kita itu dalam bentuk rupiah, 1 rupiah itu bisa lebih utama dari 100.000. Jadi tidak para sahabat juga bertanya, oh bagaimana mungkin satu dirham itu bisa mengalahkan 100.000 dirham? Katanya bisa Allah Rasulullah bisa. Ketika seorang yang punya uang 2 dirham, kemudian dia sedekahkan 1 dirham, itu lebih utama daripada orang memiliki harta yang sangat banyak, kemudian dia sedekahnya 100.000 uangnya ribuan miliar sama siapa tapi bagi orang yang dia punya uang dari 2.000, kemudian dia bisa sedekah 1.000 rupiah, susah seperti ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara ciri-ciri sudah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, yaitu orang yang dia bisa bersedekah berinfak itu dalam keadaan mampu, dalam keadaan susah. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh, orang-orang yang dia menahan amarah, orang-orang yang dia bisa menahan amarahnya. Ini ciri dari orang-orang yang akan Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga. Ciri-ciri muncul wal kadhiminal ghaidh, orang-orang yang dia menahan amarah. Padahal dia bisa untuk meluapkannya, Pak. Tapi dia tahan amarah tersebut. Meskipun dia bisa, kalau seandainya dia mampu marah, mungkin pasangannya salah. Dia sebagai seorang suami, pasangannya salah. Kalau dia mau marahi istrinya bisa. Tidak. Dia tahu anaknya salah. Dan dia bisa memarahi anaknya. Tapi dia berusaha untuk menahan. Wal-'afina 'anil nas, dan orang-orang yang dia memaafkan kesalahan orang-orang yang dia memaafkan kesalahan. Wallahu yuhibbu orang-orang yang berbuat ihsan, Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau kita melihat ketiga ciri dari penghuni surga yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, semuanya berkaitan dengan akhlak yang mulia. Berinfak, bersedekah kepada sama muslim, kepada sama manusia, ini bagian dari akhlak. Menahan amarah pun juga bagian dari akhlak. Memaafkan kesalahan orang lain pun juga bagian dari akhlak yang mulia. Ini keutamaan yang kedua. Yang ketiga, apa yang kita lakukan? Menahan amarah merupakan wasiat yang diulang-ulang oleh Rasulullah SAW. Menahan amarah merupakan wasiat yang diulang-ulang oleh Rasulullah SAW. Menunjukkan bahwa menahan amarah itu merupakan sesuatu yang sangat penting. Rasul ketika ditanya, beliau menjawab, la tadhab, jangan marah. Ditanya lagi, la tadhab, jangan marah. Ditanya lagi,
la taghdab, jangan marah. Padahal laki-laki ini berharap apa? Berharap Rasulullah SAW itu memberikan jawabannya. Ternyata apa? Ini antara dunia di dalam riwayat yang lain. Sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW ini, kemudian disebutkan bahwa apakah Inna qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma qala fa idal ghadab yajma'u syarra. Disebutkan di dalam sebuah riwayat bahwa laki-laki yang bertanya kepada Nabi ini, dia kemudian berkata, apakah Inna qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengucapkan sabdanya, ternyata marah itu dapat mengumpulkan seluruh keburukan. Ternyata marah itu dapat mengumpulkan seluruh keburukan. Keburukan yang terjadi itu diawali dengan kemarahan. Banyak maksiat-maksiat yang terjadi hari ini itu diawali dengan kemarahan. Pembunuhan, perceraian, orang suami menceraikan istrinya, itu karena apa? Diawali dengan marah, mungkin tidak terima dengan perkataan istri, marah, kemudian mengucap kalimat anti talib, kamu saya kan seperti ini. Jadi banyak sekali. Alangnya kalau ada seorang suami yang marah, kemudian menolak istri, menceraikan istri, betul. Nah di sini kata para ulama, marah itu ada beberapa kondisi. Kata para ulama yang pertama, kalau dia marahnya itu sampai membuat dia lupa, tidak paham dengan apa yang dia ucapkan, maka apa yang diucapkan oleh si suami ini orang yang tahu dia nggak apa pokoknya ngamuk hari ngamuk kembali ke orang tua yang seperti ini. Kedua, ada yang mengatakan pendapat yang kedua adalah kalau dia marahnya masih sadar, yang masih sadar, yang masih sadar dan dia paham sekali dengan apa yang diucapkan, dia marah, tapi dia masih tenang. Dia tahu konsekuensi kalau dia mengatakan kamu saya cerai, itu nanti bisa mengakibatkan cedera. Maka yang seperti ini alhamdulillah. Kemudian dia mengatakan yang ketiga, ini kondisi dia marah, kemudian ketiga kamu saya cerai. Setelah itu dia bisa, karena dia tidak bisa mengendalikan emosi. Seperti ini kita benar-benar para ulama berbeda. Ada yang mengatakan malamnya satu, ada yang mengatakan malamnya tidak satu. Kalau dalam kondisi dia marah, besar, dia masih sadar. Tapi karena dia tidak bisa menguasai diri, sehingga terucap dari kalimat kamu saya kalah. Kemudian setelah itu dia menyesal. Ini kita beda. Ada yang mengatakan malamnya satu, ada yang mengatakan tidak satu. Begitu. Itu kalau saya tidak satu. Kalau saya malamnya tidak satu. Kalau dia ada emosi dia tidak bisa mengubah diri. Benar apa yang disampaikan oleh saudara bahwa marah itu adalah sumber keburukan. Ini belum membawa orang
rahimahullah taala beliau pernah ditanya oleh salah seorang laki-laki, ijma' lana husnul khuluqi fi kalimatin. Ini ada seorang laki-laki, dia bertanya kepada Abdullah bin Umar, dia mengatakan ijma' lana husnul khuluqi fi kulli kalimatin. Kumpulkan akhlak yang mulia dalam satu kalimat. Itu lagi ini, pengen dengar kumpulan dari akhlak yang mulia. Tolong sebutkan kepada saya, tapi ini dalam ucapkan satu kalimat saja. Apa kata Abdul bin Umar? Abdul bin Umar mengatakan 40 orang tidak kemarahan, tidak kemarahan. Seperti ini, marah itu bukannya menimbulkan kotor, memunculkan maksiat-maksiat. Ini berubah. Itu yang keempat, menahan amarah itu bisa menjauhkan diri dari murka-Nya Allah Subhanahu wa taala. Jauhkan diri dari murka-Nya Allah. Kata Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu, berkata, "Mada yubahidu min ghadabillahi azza wa jalla." Qala la. Abdullah bin Amr itu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaannya? Mada yubahidu min ghadabillahi azza wa jalla. Rasul, apa yang dapat menjauhkanku dari murka-Nya Allah Subhanahu wa taala? Qala la taqum. Dia mengatakan jangan marah. Jangan marah. Rawah Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan derajatnya sahih ini. Berarti termasuk hadis yang makbul, hadis yang bermulia. Karena derajatnya sahih itu. Berapa ini? Yang keempat. Yang kelima, siapa yang tidak mampu untuk menahan amarahnya padahal siapa yang dia menahan amarahnya padahal dia mampu untuk meluapkannya, maka di surga nanti dia boleh memilih bidadari mana saja yang dia. Maksudnya dari ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana ma'waiba wa huwa yastati'u an yunafiqa ta'ala ta'ala yawmal qiyamah ala ru'usil khalaiq hatta yubayyinahu fi ayyi kulisha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia menahan amarahnya padahal dia mampu untuk meluapkannya, melampiaskannya, maka Allah pada hari kiamat nanti akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluknya Allah hatta yukhayyiruhu fi ayyi kulisha. Kemudian dia dipersilahkan untuk memilih bidadari mana saja yang dia. Rawahu at-Tirmidzi wa hasanahu al-Albani. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Ini Masya Allah. Ini di antara keutamaan yang mungkin sangat diharapkan. Karena di surga nanti bisa mengirimkan bidadari mana saja. Istri dan di proporsi dari para suami yang nanti akan muncul itu tetap dengan Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sampaikan bahwa yang dimaksud dengan perkataan tidak ini bukan berarti kita tapi boleh kita marah. Dan ketika kita marah, apakah kita masih bisa menjaga diri, bisa menguasai diri? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun pernah marah. Rasulullah marah. Dan di antara sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam marah itu ketika syariat Allah Subhanahu Wa Taala itu disebutkan atau dilanggar.
Bahkan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Aisyah mengatakan bahwa intaqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi illa antun tahat hormatullah fayantaqim lillahi biha. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala, beliau mengatakan tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah terhadap suatu perkara untuk membela diri. Rasul itu enggak marah terhadap suatu perkara yang dimaksudkan untuk membela diri, enggak. Dan Rasulullah kalau terus marah, tidak seperti itu. Bukan dalam rangka membela diri. Illa antum tahat hormatullah, kecuali bila melihat larangan Allah itu pidana. Bayang takimalillahi, maka beliau akan marah karena Allah. Jadi kalau syariat Allah itu bilang kehormatan Allah itu dihilangkan, disabit-sabit, maka Rasul itu akan marah. Marahnya itu karena Allah. Marahnya karena apa? Karena Allah. Marahnya karena Allah. Dan ada beberapa contoh bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu marah kepada sebagian sahabat. Contohnya apa Ustaz? Contohnya Rasul itu pernah marah kepada Mu'adz bin Jabal. Rasul pernah marah sama Mu'adz bin Jabal. Ceritanya gimana Ustaz? Mu'adz bin Jabal itu beliau pernah mengimami sholat fardu. Nah, ketika beliau mengimami sholat, ternyata surat yang beliau baca itu surat Al-Baqarah baca. Yang namanya jamaah itu kan masing-masing nih. Ada bahan, ada bocah-bocah, ada yang masih muda, ada orang yang dia punya urusan baik dan segera menyelesaikan urusan. Ternyata ketika beliau memimpin sholat, ada seorang laki-laki yang dia itu keluar dari barisan sholat, kemudian sholat di bawah. Nah, ketika Mu'adz bin Jabal itu diberitahu bahwa ada orang yang memisahkan diri dari jamaahnya, Mu'adz bin Jabal, apa yang dikatakan Mu'adz? Huwa munafik. Mu'adz mengatakan dia munafik. Nah, kemudian permasalahan ini disampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Laki-laki itu munafik artinya apa? Saya seorang muslim betul-betul munafik. Makanya dia ngadu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita dengan masalah seperti ini, dimarah. Kemudian Mu'adz dipanggil. Mu'adz tasik. Ya Mu'adz, afatanun anda, afatanun anda. Wahai Mu'adz, apakah kamu hendak membuat fitnah? Apakah kamu hendak membuat fitnah? Saking marahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ente itu mau fitnah, bikin fitnah ini. Ente bikin fitnah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada umat supaya kalau imam sholat, khususnya sholat waktu, dia jangan panjang. Dan sekali lagi ada coba itu aja. Jadi bagi agar yang harus dipahami oleh para imam. Kalau untuk urusan sholat sunnah silakan kontrol. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau membaca dengan bacaan yang panjang itu ketika di sholat sunnah, sholat tahajud dengan mau baca Al-Baqarah sampai tak monggo silakan. Justru 30 habis monggo silakan. Tapi kalau urusan sholat fardu, sekali lagi tadi karena yang menjadi makmum itu ada berbagai macam orang dengan latar belakang urusan itu. Kalau sholat sunnah kita mengerjakan sendirian, makmum punya pilihan mau sholat sendirian juga silakan. Contoh yang lain, Rasulullah pernah marah kepada Usama bin Zaid. Seperti ceritakan, Usama bin Zaid menjadi panglima. Ketika beliau menjadi panglima perang, memerangi orang-orang kafir yang diperangi oleh Usama itu mereka kalah.
Ada satu yang kabur, dikejar oleh Usama dan satu orang laki-laki. Ketika dikejar dalam kondisi terpojok, yang mengucapkan la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah. Nah, laki-laki Ansar yang mendengar ini, dia mengucapkan syahadat otomatis Islam. Usama enggak, dia ngambil tombak ditusuk sampai mati. Nah, ternyata kabar ini kemudian diceritakan sampai kepada ketika sampai di Madinah, Usama dipanggil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ Rasul mengatakan, ya Usama, apa la ilaha illallah thumma qataltahu. Wahai Usama, apakah laki-laki itu mengucapkan la ilaha illallah kemudian kamu membunuhnya? Usama menurut dia ini, dia mengatakan dia berusaha ya Rasulullah, innama qala khawfan min as-sunnah. Rasul itu orang, dia mengucapkan syahadat itu karena takut saya bunuh. Dia takut dengan pedang, makanya dia mengucapkan syahadat. Logika manusia seperti ini. Ini ke pojok, wedi mati, takut dibunuh, makanya mengucapkan syahadat. Ini disuruh Rasul tidak. Rasul mengatakan, "Afala syaqqa an qalbiha hatta ta'lam aqala amla." Usama, apakah kamu sudah membelah dadanya? Kamu lihat ikhlas atau tidak ikhlas? Bisa jawab? Bisa. Karena nggak mungkin kamu sampai membelah dadanya. Oh, ini muslim. Gitu lagi. Kamu kalau ini mendapat semoga bisa. Ya Allah, karena tetap Islam. Jika kau mengatakan syariat Allah, larangan Allah itu dilanggar oleh manusia, dilanggar oleh Rasulullah. Baik itu jangan sekali ini. Oke, kita sebutkan kita harus menerima seperti kemudian bisa menerima zakat. Ya, atau dulu kalau seandainya nanti ada pertanyaan bisa ditanyakan, kalau tidak ada mungkin. Bapak Ibu jangan sekali untuk memberikan ini bisa disampaikan.